Selamat siang Pak Satrio dan juga rekan-rekan semua yang menyaksikan video ini. Di sini kami akan membawakan kasus kegagalan kredit subprime mortgage Bank Bernstein tahun 2008. Sebelumnya perkenalkan, saya Denny Karyadi dan juga dua rekan saya, Dina Amelia Halim dan juga Risma Asmi Adi. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang dari kasus yang kita ambil. Kegagalan kredit subprime mortgage merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan krisis keuangan global pada tahun 2008. Kredit subprime mortgage diberikan kepada individu yang tidak mampu membayar kredit tersebut, dan kredit tersebut dikemas menjadi berbagai sekuritas dan diperdagangkan di pasar keuangan global. Krisis dimulai ketika banyak peminjam gagal membayar kredit subprime mortgage mereka karena kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh Federal Reserve. Krisis kemudian menyebar ke seluruh sektor keuangan yang menyebabkan banyak lembaga keuangan mengalami kerugian, bahkan kebangkrutan. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah bank investasi Bernstein yang diakuisisi oleh JP Morgan Chase karena kerugian yang sangat besar. Bernstein adalah salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat. Pada Februari 2007, bank ini mengumumkan kerugian serius yang diderita oleh beberapa hedge fund-nya yang mengkhususkan diri dalam Collateralized Debt Obligation atau CDOS. Kerugian tersebut disebabkan oleh krisis kredit subprime yang dimulai dengan sekuritasi kredit subprime menjadi MBS. Pada tahun 2006, hampir 60% dari seluruh peminjam perumahan Amerika Serikat yang belum dilunasi sekuritasi menjadi MBS. Bernstein sangat terleverage dengan rasio leverage 34:1 atau 40:1 sebelum krisis pada tahun 2008. Pada Maret 2008, Federal Reserve Bank of New York memberikan pinjaman kepada JP Morgan Chase untuk mengakuisisi Bernstein yang hampir bangkrut karena tidak mampu melikuidasi sekuritas terkait anak perusahaan terkait kredit subprime. Akuisisi tersebut selesai pada Mei 2008 dan Bernstein menjadi anak perusahaan JP Morgan Chase. Kegagalan Bernstein adalah salah satu tanda awal dari krisis kredit subprime dan awal dari krisis keuangan global. Kemudian untuk detail kasusnya, kasus ini dimulai pada 1 Agustus 2007, di mana dua hedge fund Bernstein mengajukan untuk kebangkrutan menyusul kerugian terkait hipotek. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2007, Bernstein membukukan kerugian kuartal keempat sebesar $854 juta, kerugian kuartalan pertama dalam sejarahnya. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2007, CEO-nya Sainz menjual senilai $15,4 juta saham Bernstein dalam waktu 1 bulan. Kemudian selang 1 minggu pada 9 Januari 2008, Sainz mengundurkan diri sebagai kepala eksekutif perusahaan, tetapi tetap sebagai chairman, dan diambil alih oleh Alan Schwartz. Kemudian pada 10 Maret 2008, Moody menurunkan peringkat 163 tranche obligasi yang diterbitkan Bears yang didukung hipotek. Schwartz menyangkal rumor masalah likuiditas yang kemudian membuat sahamnya turun 11%. Kemudian pada 11 Maret 2008, sejak awal krisis keuangan yang dimulai tahun lalu, Federal Reserve telah bekerja pada rencana kontingensi dengan meminjamkan kepada bank investasi perusahaan-perusahaan tersebut secara teratur, meminta bantuan untuk membiayai persediaan sekuritas mereka yang besar seperti obligasi yang didukung hipotek. Kemudian pada hari Selasa 11 Maret, The Fed mengumumkan program pinjaman sebesar $200 miliar untuk membantu perusahaan-perusahaan keuangan dalam krisis kredit. Pasar
menginterpretasikan perusahaan-perusahaan keuangan dalam krisis kredit. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2008, Goldman menolak berdagang dengan Bridgestone. Jadi banyak klien yang menarik uang mereka dari Bridgestone bahwa perusahaan tersebut telah kehabisan cadangan uang senilai sebesar 15 miliar dolar. Pada saat itu posisi kas Bridgestone telah menyusut menjadi 2 miliar dolar. Dan kemudian pada tanggal 14 Maret 2008, Federal Reserve memperdebatkan apakah Bridgestone dibiarkan gagal atau Fed harus meminjamkan cukup uang, dan akhirnya memilih opsi penyelamat. Oleh karena itu, The Fed mengumumkan JP Morgan menawarkan Bridgestone sebuah fasilitas kredit sebesar 30 miliar dolar dengan memperpanjang batas kredit 28 hari untuk Bridgestone dalam mendanai kebutuhan uang tunai dan membantu masalah likuiditas yang mengerikan. Namun pasar tidak menerima dengan baik berita tersebut sehingga menyebabkan harga sahamnya anjlok mencapai 47%. Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2008, Bridgestone dibeli oleh JP Morgan dengan dukungan dari pemerintah Amerika Serikat sebagai bank clearing Bridgestone di pasar Tri-Party Repo. JP Morgan telah mengamati aset Bridgestone selama 6 bulan dan memiliki gagasan yang jauh lebih baik tentang posisi mereka daripada bank-bank lain. Pengetahuan tentang aset Bridgestone ini memungkinkan mereka untuk bergerak cepat dalam membuat keputusan untuk mengakuisisi, dan ukuran serta perawakannya membuat JP Morgan sangat cocok untuk mengajukan penawaran. JP Morgan awalnya mengajukan penawaran sebesar 8 dolar per saham, tetapi dengan cepat menariknya kembali karena mereka khawatir kesepakatan tersebut terlalu berisiko dan akan membuat mereka menanggung terlalu banyak potensi kerugian. Kemudian JP Morgan mempertimbangkan lagi untuk mengambil alih Bridge ketika pemerintah turun tangan dengan membantu mereka dalam mengambil potensi kerugian. JP Morgan memikul tanggung jawab untuk kerugian pertama sebesar 1 miliar dolar. Sementara pemerintah akan terekspos pada kerugian berikutnya sebesar 29 miliar dolar. Ketakutan besar yang dihadapi pemerintah dalam membantu bailout Bridgestone adalah kekuatan moral hazard. Bridge dipaksa untuk menerima tawaran rendah 2 dolar per saham dinaikkan menjadi 10 dolar ketika pemegang saham memberontak, yang merupakan diskon 97% dari tawaran sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Baik, untuk selanjutnya mengenai detail informasi kredit, Bank Bridgestone pada tahun 2008 memberikan kredit subprime mortgage kepada individu dengan skor kredit yang buruk atau di bawah 620. Subprime mortgage adalah jenis pinjaman berisiko dengan pinjaman bunga tinggi untuk orang dengan kredit rendah. Subprime mortgage adalah jenis pinjaman kredit pemilikan rumah atau KPR yang diberikan kepada peminjam dengan pendapatan rendah dan rating buruk, sehingga kredit ini berisiko bagi kreditur. Untuk mengimbangi risiko tersebut, kreditur akan membebankan suku bunga yang lebih tinggi kepada debitur. Adapun suku bunga untuk subprime mortgage adalah 8% hingga 10% untuk jangka waktu 30 tahun. Subprime mortgage adalah produk kredit pemilikan rumah yang dapat memberikan akses kucuran dana kepada para individu dengan penghasilan rendah. Subprime mortgage adalah kredit subprima dengan jaminan berupa hak tanggungan. Selain itu, kerugian kredit yang sebenarnya ditanggung oleh Bank Bridgestone sulit untuk dihitung secara tepat karena banyak faktor yang terlibat dalam proses akuisisi oleh JP Morgan Chase. Namun diperkirakan bahwa kerugian tersebut total bisa mencapai miliar dolar, termasuk nilai aset yang menurun secara signifikan. Selanjutnya, mengenai faktor yang salah dalam proses pemberian kredit. Yang pertama, memberikan kredit kepada individu yang tidak mampu membayar kredit. Yang kedua, tidak melakukan analisis terhadap calon debitur secara benar sebelum memberikan pelayanan kredit. Tidak memperhatikan prinsip 5C dan
dalam penilaian permohonan kredit, memberikan kredit kepada individu dengan skor kredit yang buruk atau di bawah 620, mengabaikan risiko yang tinggi dari kredit subprime mortgage, tidak memperhatikan faktor lainnya seperti identitas peminjam, hubungan antara bankir dan pemohon, serta integritas bankir dalam mengambil keputusan pemberian kredit, tidak mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku dalam pemberian kredit, pengamanan kredit yang buruk sehingga sulit untuk mengelak risiko yang timbul sebagai akibat dari tidak berprestasinya debitur, dan yang terakhir tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan benar dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Oke, masuk kepada pihak-pihak yang terdampak dan atau berperan. Kegagalan kredit pada subprime mortgage pada Bank BIRS tahun 2008 mempengaruhi banyak pihak. Beberapa pihaknya, yang pertama dan yang paling utama adalah Bank BIRS tersebut. Kejatuhan Bear-Stearns adalah salah satu tanda awal krisis keuangan global. Pihak kedua yaitu ada investor dan pemegang saham. Lebih banyak lembaga keuangan dan investor yang berinvestasi dalam sekuritas hipotek subprime yang disebut sebagai Collateralized Debt Obligation atau CDOS mengalami kerugian. Hal ini menciptakan efek domino yang meluas dalam sektor keuangan. Yang ketiga ada The Federal Reserve. Federal Reserve adalah Bank Sentral Amerika Serikat. Bank ini terlibat dalam berbagai upaya untuk meredakan krisis. Salah satu langkah yang signifikan adalah penyediaan dukungan keuangan dalam proses akuisisi Bear-Stearns oleh JP Morgan Chase untuk mencegah keruntuhan lebih lanjut. Selanjutnya ada pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah AS merespon krisis dengan program bailout besar-besaran dan stimulus ekonomi untuk meredakan dampak ekonomi yang muncul akibat krisis keuangan. Yang kelima ada investor global. Krisis Bear-Stearns memunculkan kekhawatiran global tentang risiko dalam sektor keuangan dan mengarah pada penurunan pasar saham dan ketidakpastian ekonomi di seluruh dunia. Yang terakhir ada pihak regulator keuangan. Regulator seperti Securities dan Exchange Commission atau SEC dan Federal Reserve bekerja untuk mengawasi dan mengatasi situasi krisis serta memperkuat regulasi keuangan guna mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan. Selanjutnya, di sini ada dampak dari kasus kolapsnya Bank Bear-Stearns. Yang pertama adalah dampak bagi perusahaan. Setelah kolaps, perusahaan tidak lagi beroperasi sebagai entitas independen karena telah diakuisisi oleh JP Morgan Chase yang mengakibatkan banyak karyawan Bear-Stearns kehilangan pekerjaannya. Meskipun ada beberapa karyawan yang dipekerjakan oleh JP Morgan Chase. Selain itu, kebangkrutan Bear-Stearns merusak citra dan reputasi perusahaan dalam pasar keuangan yang mengakibatkan perusahaan kehilangan kepercayaan dari nasabah, mitra bisnis, dan juga investor. Yang kedua ada investor Bear-Stearns. Investor pemilik saham Bear-Stearns mengalami kerugian besar seiring menurunnya nilai saham perusahaan. Selain itu, pemegang obligasi dan kreditur perusahaan juga menghadapi risiko kehilangan investasinya. Yang ketiga ada dampak bagi industri. Kebangkrutan Bear-Stearns ini memberikan efek domino terhadap seluruh industri keuangan. Pasar mulai takut tentang kemungkinan kebangkrutan atau masalah likuiditas pada perusahaan-perusahaan lainnya yang berdampak pada penurunan nilai saham dan menyebabkan kerugian bagi banyak investor. Selain itu, kasus ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan lembaga investasi. Hal ini mempengaruhi bagaimana perusahaan keuangan lainnya untuk mengevaluasi dan memperkuat kebijakan internal. Yang ketiga ada perusahaan regulasi. Kolapsnya Bank Bear-Stearns ini menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan signifikan dalam regulasi pasar keuangan. Selanjutnya ada pasar apotek dan perumahan di Amerika Serikat. Sebelum kolaps, Bank Bear-Stearns dan bank-bank investasi lainnya telah memimpin pasar pendanaan hipotek melalui sekuritas. Namun, krisis penyitaan telah mempengaruhi nilai dan likuiditas sekuritas yang didukung hipotek. Dana hipotek yang disekuritaskan mendapatkan nilainya dari jumlah pembayaran di masa depan yang diharapkan dari pinjaman hipotek. Para investor bergantung pada penerimaan pembayaran dan bukan pada nilai real estate yang menjamin hipotek ini. Ketika banyak pinjaman subprime yang dapat disesuaikan diatur ulang untuk pembayaran yang lebih tinggi ke pemilik rumah yang tidak dapat terus melakukan pembayaran. Dana yang didukung hipotek segera kehilangan nilai dan likuiditas.
Hal ini menyebabkan nilai di pasar real estate telah terpengaruh sejak jumlah penyitaan meningkat. Selanjutnya ada berpengaruh terhadap pasar uang dan dolar. Keputusan Federal Reserve mendukung Bernstein dan bank-bank investasi besar lainnya melaporkan krisis likuiditas yang lebih parah di mana menyebabkan dolar jatuh dibandingkan mata uang internasional pada tanggal 17 Maret. Hal tersebut berdampak terhadap pasar global, terutama di Eropa dan juga di Asia. Penurunan dolar telah meningkatkan kekhawatiran akan krisis global dan terhadap ketidakstabilan pasar. Yang terakhir berdampak pada kredit bisnis dan pasar modal. Pasar modal, bisnis non-perbankan akan dapat terus beroperasi ketika sulit mendapatkan pembiayaan, bahkan saat menghadapi kebangkrutan. Berbeda dengan bank komersial dan investasi, jika mereka kehilangan kepercayaan kreditor, maka dapat dibilang bisnis mereka bangkrut. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.